Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah pengaturan suara dan teman-teman sekalian dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang rap. Sebelumnya perkenalkan nama saya Kasabiara Ramadhani dengan NIM 1016. Nama saya Francisca Evelina dengan NIM 1038. Saya Bidal Syabir dengan NIM 1042. Ini pokok pembahasan itu yang pertama mengenalkan standar audit untuk mendampingi internal, yang kedua audit umum dan pemeriksaan yang ketiga teknik pemeriksaan fraud, yang keempat pengadaan perbuatan fraud, yang kelima profiling konsep dasar, yang keenam profiling dalam kejahatan berorganisasi, yang ketujuh profil organisasi. Standar audit untuk menemukan fraud. Kalau auditor ini berkaitan dengan audit, dia menempatkan dirinya dalam kondisi yang sangat lemah, terutama ketika ia memberikan audit yang diharapkan menemukan fraud. Oleh karena itu, tugasnya SA menganjurkan adanya standar untuk pemeriksaan yang syarat spesifik bertujuan untuk menemukan fraud. Mereka menyebutkan proses examination. Para praktisi harus tahu apa yang mereka harapkan dari standar untuk pemeriksaan yang secara spesifik menunjukkan untuk menemukan fraud. Sekurang-kurangnya para praktisi harus menyadari hal berikut ini. Satu, mereka tidak bisa karena tidak boleh memberikan jaminan bahwa mereka bisa terpantau. Dua, seluruh pekerjaan berdasarkan standar pekerjaan yang Indonesia untuk pekerjaan SAP, standarnya adalah SPAP. Tiga, kembali tergantung pada wajib upaya pemeriksaan yang ditetapkan baik. Empat, praktisi bekerja untuk memperluas biasanya dari cara praktik serta tahap pendalaman apabila ada audit umum dan pemeriksaan fraud. Intinya itu ada perbedaan antara audit sama fraud examination. Nah, ini isu pertama itu timing. Kalau untuk audit itu dia recurring, audit dilakukan secara teratur, berkala dan berulang kembali. Kalau untuk fraud examination itu dia non recurring, pemeriksaan fraud tidak berulang kembali dalam satu audit untuk indikasi. Itu atau itu mampu kalau audit digital, audit adalah pemeriksaan. Teknik pemeriksaan fraud. Yang pertama, penggunaan teknik-teknik audit yang dilakukan oleh internal maupun eksternal auditor dalam mengaudit laporan keuangan. Yang kedua, pemanfaatan teknik audit investigatif dalam kejahatan terorganisir dan penyeludupan pajak penghasilan. Yang ketiga, penelusuran tidak bisa. Ada perbuatan fraud. Fraud atau penipuan adalah tindakan yang disengaja untuk menipu pihak lain demi keuntungan pribadi atau kelompok. Ini bisa terjadi dalam banyak bentuk seperti manipulasi dasar, penggelapan, penyalahgunaan jabatan, pencurian identitas dan lainnya. Fraud bersifat laten atau tersembunyi dan seringkali dilakukan secara sistematis sehingga sulit dideteksi tanpa metode investigasi yang canggih. Jadi ciri utama fraud itu yang pertama ada unsur jahat, yang kedua tujuan untuk mendapatkan keuntungan finansial atau strategis, yang ketiga merugikan individu, organisasi atau negara, yang keempat adalah seringkali menggunakan teknologi atau manipulasi data. Jadi jenis fraud itu ada yang satu internal fraud, itu dilakukan oleh karyawan atau orang dalam, biasanya itu penggelapan. Yang kedua ada external fraud, dilakukan oleh pihak luar seperti vendor atau pelanggan. Yang ketiga itu ada cyber fraud, itu dia melalui internet seperti phishing, scamming atau malware. Selanjutnya ada profiling. Criminal profiling atau profiling kejahatan adalah teknik analisis perilaku yang digunakan untuk mengidentifikasi karakteristik pelaku kejahatan berdasarkan bukti yang ditemukan di TKP, pola kejahatan, dan psikologis kriminal. Dalam konteks fraud ini adalah alat untuk satu, mengantisipasi kejahatan berikutnya, kedua, mengungkap pola tindakan, yang ketiga, memahami psikologi pelaku. Komponen profiling fraudster itu psikologisnya biasanya itu cenderung narsistik, manipulatif, dan immoral. Kalau demografisnya itu dan biasanya usianya 30-50 tahun, terpelajar dan posisinya strategis. Kalau sosialnya itu biasanya mampu membangun dan membangun kejayaan. Kalau datasnya itu bisa diklasifikasi social engineering dan business akses. Profiling dalam kejahatan terorganisasi.
George M. Manning, seorang akuntan forensik dari kantor pajak atau Internal Revenue Service Amerika Serikat, menulis mengenai profil dari organisasi yang melakukan kejahatan yang terorganisasi atau organized crime. Pelaku kejahatan ini lazimnya merupakan penyelundup pajak. Kelompok-kelompok ini kelompok yang menjadi perhatian Manning antara lain La Cosa Nostra atau kita mengenalnya sebagai mafia atau mafia Sisilia, Bandido Nación Mexican Mafia, Sociedad dan Mestra Familia, dimulai dengan menjual perlindungan pada korban Mexican Mafia, kemudian mengikuti kelompoknya Mexican Mafia, ada Aryan Brotherhood, alumni dari penjara San Quentin, dan berbagai macam organisasi kejahatan yang berasal dari Asia, dari Cina, Jepang, Vietnam, dan Korea, Kuba, Rusia, Israel, Kanada, dan Indonesia. Setelah membahas latar belakang berbagai kejahatan organisasi, Manning kemudian membahas beberapa ciri penjahat dari Asia. Menurut Manning sebagai berikut. Pertama, mereka mencoba menyepelekan dan tidak menganggap penegak hukum sebagai abdi masyarakat. Yang kedua, mereka menciptakan mata uang bawah tanah dengan mempertukarkan komoditas. Yang ketiga, mereka menyelenggarakan perkumpulan simpan pinjam yang sangat informal. Yang keempat, kebanyakan orang Asia yakin bahwa setiap pejabat mempunyai harga, setiap pejabat dapat dibeli. Warning dari Manning ini mengingatkan penulis pada beberapa kebijakan KPK yang merupakan kewajiban bagi pemimpinan KPK, yakni yang ketujuh, profil korban fraud. Cantik gitu ya, ganteng. Profil umumnya dilakukan terhadap pelaku kejahatan, namun itu dapat dilakukan untuk korban kejahatan. Tujuannya berbeda. Kalau profil terhadap pelaku kejahatan dimaksud untuk memudahkan menangkap pelaku, maka profil terhadap korban kejahatan dimaksud untuk memudahkan target penyebaran informasi. Ini adalah bagian dari disiplin ilmu yang disebut victimologi. Surat-surat kabar sering memberitakan orang yang mudah menjadi korban kejahatan tertentu seperti Ponzi scheme juga disebut pyramid scheme. Meskipun Ponzi scheme didokumentasikan pada awal abad ke-20, praktik semacam ini sudah kuno, namun sampai sekarang kejahatan itu masih saja terjadi juga di negara-negara maju. Kesimpulan, fraud atau kecurangan merupakan tindakan tidak jujur yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok, seringkali merugikan pihak lain secara finansial. Untuk mendeteksi dan mencegah fraud dibutuhkan pemahaman mendalam tentang standar audit, teknik pemeriksaan yang relevan, serta kemampuan dalam melakukan profiling terhadap pelaku maupun korban. Standar audit membantu auditor mengidentifikasi indikasi fraud melalui prosedur sistematis. Semuanya ayo. Izin bertanya, saya Nadia Febrianti Manau dengan NIM 2023-03-1034. Jelaskan peran profiling dalam kejahatan terorganisasi. Kenalkan, nama saya Alifa Ananda dengan NIM 09. Izin bertanya, tadi kan ada di PPT ada contoh kejahatan, ngebahas tentang profiling dalam kejahatan ya. Nah, itu contoh kejahatan seperti apa yang dilakukan oleh organisasi, kejahatan terorganisir, dan bagaimana profiling dapat membantu mengungkap karakteristik pelaku. Nama saya Siandra Ginasri Cahyani dengan NIM 045. Pengen bertanya, apakah profiling ini memiliki peran penting dalam mempersempit adanya kemungkinan tersangka dalam kasus kejahatan terorganisir? Aku mau nanya gimana sih proses pemulihan yang dapat dijalani korban fraud secara finansial maupun emosional? Ini bukan korban fraud yang profiling yang frauder. Ya. Saya ini Nadia. Apa peran profiling dalam kejahatan terorganisasi? Peran profiling itu yang pertama itu bisa mengidentifikasi pola dan struktur organisasi seperti struktur hierarkis atau jaringan horizontal, peran anggota, dan alur komunikasi dan kendali. Yang kedua itu dia bisa menyusun profil pelaku dan kelompok seperti ciri-ciri psikologis dan perilaku pelaku, latar belakang sosial, ekonomi dan budaya, dan motivasi dan tingkat kekerasan yang mungkin digunakan. Yang ketiga itu dia memprediksi aktivitas kriminal selanjutnya, seperti memprediksi waktu, lokasi, dan metode kejahatan selanjutnya, mengidentifikasi target potensial, misalnya jenis usaha yang sering diperas atau wilayah pengaruhnya. Yang keempat itu dia membantu operasi intelijen dan penegakan hukum, seperti mempersempit lingkup penyelidikan dan menyediakan dasar untuk strategi infiltrasi atau pengawasan, dan mengembangkan strategi interogasi dan rehabilitasi pelaku yang tertangkap. Yang kelima, yang terakhir itu dia menjadi alat penjagaan seperti perekrutan anggota baru, aktivitas pencucian uang atau korupsi, dan kecenderungan kekerasan atau eskalasi konflik antar geng. Nah, ini contoh Amerika pernah dibom sama pesawat Twin Building
ada sana yang dilakukan oleh organisasi kejahatan terorganisir dan bagaimana profiling dapat membantu mengungkapkan karakteristik pelaku. Contoh kejahatan yang dilakukan oleh organisasi kejahatan terorganisir meliputi berbagai aktivitas ilegal seperti penyelundupan narkoba, perdagangan manusia, pencucian uang, pemerasan, perdagangan gelap senjata, pembajakan pesawat, bajak laut, kejahatan siber, korupsi, dan penipuan asuransi. Profiling dapat membantu mengungkapkan karakteristik pelaku kejahatan terorganisir dengan analisis pola modus operandi dan struktur organisasi kelompok tersebut. Dengan profiling, penyidik dapat mengidentifikasi ciri-ciri khas pelaku, hubungan antar anggota, serta strategi dan taktik yang digunakan dalam melakukan kejahatan. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Sandra. Pertanyaan tadi, apakah profiling memiliki peran dalam mempersempit kemungkinan tersangka dalam kasus kejahatan terorganisir? Memiliki peran penting dalam mempersempit kemungkinan tersangka dalam kasus kejahatan terorganisir. Dalam konteks kejahatan terorganisir, profil kriminal membantu penyidik untuk satu mengidentifikasi karakteristik pelaku, dua mempersempit lingkup tersangka, tiga menghubungkan beberapa kasus kejahatan yang memiliki pola serupa, yang keempat memberikan wawasan tentang motivasi dan keadaan psikologis pelaku. Saya akan menjelaskan dari Vera bagaimana proses pemulihan yang dapat dijalankan korban fraud baik secara finansial dan emosional. Nah, kalau dari pemulihan finansial itu dia bisa melakukan laporan atau dokumentasi. Laporannya itu bisa di ke kepolisian, OJK untuk kasus investasi bodong, bank untuk fraud perbankan, dan PPATK jika ada indikasi pencucian uang. Tujuannya itu dia untuk membuka investigasi, menghentikan kerugian lanjutan, dan meningkatkan peluang pemulihan aset. Yang kedua itu dia pembekuan dan pelacakan aset. Otoritas dapat membantu membekukan rekening pelaku jika dilaporkan dengan cepat. Dalam beberapa kasus, aset dapat disita dan dikembalikan kepada korban. Selanjutnya ada pengajuan gugatan perdata. Korban dapat menuntut pelaku secara hukum perdata untuk meminta ganti rugi. Jika pelaku adalah bagian dari perusahaan, bisa dilakukan class action lawsuit bersama korban lain. Sekitar ada bantuan dari asuransi atau perlindungan konsumen. Beberapa fraud, misalnya kartu kredit, bisa diklaim melalui asuransi atau lembaga perlindungan konsumen. Penting membaca syarat dan ketentuan pelayanan keuangan yang digunakan. Yang kedua itu adalah pemulihan secara emosional dan psikologis. Yang pertama itu dia butuh validasi dan dukungan sosial. Penting untuk tidak menyalahkan diri sendiri, cari dukungan dari keluarga, teman, atau komunitas korban fraud. Banyak korban merasa malu padahal pelaku seringkali sangat terlatih dan manipulatif. Yang kedua itu adalah konseling psikologis. Disarankan untuk berkonsultasi dengan psikolog atau konselor trauma. Ini efektif untuk menangani rasa bersalah, depresi, paranoia, atau kesulitan mempercayai orang lain. Digunakan untuk edukasi dan peningkatan literasi keuangan. Mengikuti pelatihan atau seminar tentang literasi keuangan membantu korban dalam membangun semakin percaya diri, meningkatkan kewaspadaan terhadap skema serupa di masa depan. Selanjutnya membangun kembali stabilitas, mulai dari langkah kecil seperti evaluasi ulang anggaran, simpan dana darurat, dan rancang ulang perencanaan keuangan.